Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita masih ada sebagaimana kita ada sampai pada saat ini. Itu semua berkat, anugerah dan kasih Tuhan bagi kita semuanya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 7 sampai 11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dalam surat Petrus, Rasul Petrus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di berbagai kota, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dan pastinya kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus untuk melakukan firman Tuhan ini, yaitu bagaimana hidup kita sebagai orang-orang percaya atau orang Kristen dalam dunia ini pada masa kini. Di dalam ayat yang ke-7 bagian A dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dunia ini akan berakhir. Banyak hal yang sudah terjadi, yang kita lihat dan kita dengar. Bahkan ada tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini, semua harus terjadi sebelum dunia ini berakhir. Jadi sebagai orang-orang percaya, kita tidak heran lagi apa yang terjadi pada saat ini. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya dalam dunia masa kini. Bagaimana kita menyikapi keadaan atau situasi yang terjadi pada saat ini sebagai orang Kristen. Yang pertama yaitu, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita harus menguasai diri kita. Kita harus tetap tenang di tengah-tengah keadaan dan situasi yang sedang terjadi, supaya kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa kita. Kalau kita tenang, kita bisa berfokus kepada kuasa Tuhan. Kita tidak berfokus kepada masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang terjadi. Oleh sebab itu, kita harus menguasai diri kita. Kita harus tenang supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja melalui doa-doa kita. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, yaitu mengasihi. Tetaplah mengasihi sekalipun keadaan kondisi yang terjadi pada saat ini. Kasih adalah hal yang terutama dalam kehidupan kita, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti karena kita mengasihi seseorang, kita tidak memperdulikan apa yang dia perbuat, mau berbuat kejahatan atau dosa. Tetapi melalui kasih yang kita berikan, kasih yang sepenuh hati, kasih yang sungguh-sungguh, akan
membawa perubahan hidup kepada diri seseorang, sehingga mereka boleh hidup di jalan kebenaran Tuhan Yesus. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, yaitu saling menolong, saling membantu satu sama yang lain. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita membantu seseorang, kita membantu orang lain, janganlah kita mengeluh, janganlah kita bersungut-sungut, tetapi kita melakukannya dengan tulus hati, dengan sepenuh hati. Sehingga apa yang kita lakukan itu, apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, mereka dapat merasakan berkat Tuhan di dalamnya. Dan melalui pemberian itu, kita bisa menyatakan kasih Tuhan itu bagi banyak orang. Hal yang keempat yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, di dalam situasi dan keadaan yang terjadi, yaitu tetap setia melayani Tuhan. Pelayanan adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang percaya. Kita melayani Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan Yesus percayakan bagi kita, baik dalam keluarga kita, gereja, maupun di tengah lingkungan di mana kita berada. Kita mau melayani orang-orang yang dipercayakan bagi kita. Melalui pelayanan-pelayanan kita lakukan, biarlah banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan biarlah pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, kita boleh pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen yang berada di tengah-tengah dunia ini, kita mau tetap menguasai diri kita, tetap tenang dalam situasi apapun. Kita tetap menyatakan kasih Tuhan dalam hidup ini kepada setiap orang. Kita tetap saling membantu, saling menolong satu sama yang lain. Kita tetap melayani Tuhan melalui setiap orang-orang yang dipercayakan bagi kita. Jadi, inti dari firman Tuhan ini bahwa segala sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam dunia ini, itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk keuntungan kita, bukan untuk kehormatan kita, tetapi semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan Yesus akan ditinggikan dan dimuliakan oleh semua orang. Ini menjadi firman Tuhan bagi kita semuanya. Biarlah firman Tuhan ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.